Kamu tidak akan bisa membayangkan. Gadis yang tampak lugu ini sebenarnya adalah gadis yang sangat mesum. Untuk mendapatkan ranking 1 dalam ujian, laki-laki itu adalah siswa terbaik. Menjadi batu sandungan di jalur belajarnya. Sudahkah kamu pernah ciuman? Li Xiang adalah seorang murid SMA. Dia dari kecil sudah naksir dengan satu teman sekolah Zheng Xing. Tetapi tidak memiliki keberanian untuk menyatakan cinta. Selama ada kesempatan, dia akan langsung mencoba membuatnya senang. Guru memarahi Zheng Xing. Demi dewa prianya itu dia akan membantu pria itu mendapatkan keadilan. Yang menakutkan adalah dia menjatuhkan pot bunga ke atas kepala guru. Dia pura-pura tidak bersalah. Maaf. Tanganku tidak sengaja. Hari ini ujian sekolah. Zheng Xing, yang merupakan orang nomor 1 di kelasnya, disusul oleh Zheng Yi, yang merupakan ranking 2 di kelas. Tidak hanya itu, dia juga suka mengejeknya. Ini membuat Zheng Xing merasa terhina. Kebetulan Li Xiang melihat itu. Jadi dia memutuskan untuk membawa dewanya ini kembali ke puncak. Hari ini olahraga, ide jahat muncul di pikirannya. Dia menariknya ke ruang peralatan. Bolehkah? Pada awalnya menolak, tapi dia melihat keinginan belajar gadis itu tulus. Bagaimana bisa Shinichi sebagai ketua kelas menolak? Setelah sekolah, Li Xiang berkata dia ingin membayar kebaikan itu dengan keterampilan yang dia miliki. Apakah kamu sudah pernah berciuman? Aku pergi sekarang. Jangan ngomong kalau itu jebakan. Lautan api pun juga akan tetap melompat. Begitulah cerita Shinichi benar-benar terjatuh. Benar, musim semi akan segera datang. Dewanya kembali ke ranking 1. Dan Shinichi yang malang karena cintanya itu. Sekolahnya langsung terbengkalai. Baru pertama kali mendapatkan ranking terakhir dalam ujian. Sebelum dia pingsan, Li Xiang tiba-tiba muncul. Menyingkirkan dia. Lihatlah dia. Berlari ke dewanya itu memberi selamat. Ini sangat kejam. Apalagi yang lebih kejam adalah Li Xiang melihat rencananya berhasil, tidak lagi berbicara dengan Shinichi sama sekali. Dia juga mengatakan ingin makan daging bebek, punya mulut, dan mengingatkannya untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri di masa depan. Shinichi yang malang begitu kejam ditinggalkan. Li Xiang sedang jalan-jalan hari ini. Shinichi tiba-tiba muncul, memegang dia, memaksa untuk bertanggung jawab. Tidak salah, sebenarnya, gila. Dia mengeluarkan pisau, bersama Li Xiang. Tapi yang dia tidak duga adalah, tolong jangan, Li Xiang adalah sabuk hitam karate. Tidak hanya baik-baik saja, Shinichi dikeluarkan karena hal ini. Setiap hari Li Xiang membagikan makan siangnya ke pria itu. Untuk mendekatkan keduanya, dia berpikir bahwa tidak akan ada yang bisa menggagalkan hubungannya dengan pria itu di masa depan. Tapi saat ini, saingan cinta muncul. Saingan cinta itu adalah bunga sekolah. Dia bertemu Li Xiang, memperingatkan dia untuk menjauh dari dewa pria itu. Bunga sekolah itu masih tidak tahu betapa mesumnya gadis yang terlihat polos ini. Hari ini, Li Xiang kembali membuat makan siang yang manis. Siap untuk menaruhnya di meja dewa pria itu. Bunga sekolah tiba-tiba muncul, mendorongnya sampai jatuh. Makan siang itu jatuh. Kejadian ini kebetulan dilihat oleh pria itu. Baru saja akan membantunya. Bunga sekolah langsung menarik Li Xiang untuk menunjukkan watak aslinya. Dia memberitahu Zheng Xing bahwa dia yang menjatuhkan pot bunga ke atas kepala guru. Itu untuk membuat dewa prianya itu ranking 1 di ujian. Dia tidak ragu-ragu untuk membuat lawannya gila. Membujuk Zheng Xing untuk tidak makan siang yang dibuatnya lagi. Karena tangannya sangat kotor. Hati-hati dengan hal buruk. Zheng Xing tampak kaget. Hari kedua, Li Xiang mengundang bunga sekolah itu untuk bertemu di atap sekolah. Masih dengan penampilan polos manusia yang tidak berbahaya. Tidak diduga, dia berinisiatif untuk meminta maaf. Dan dengan tulus membungkuk, dan menjabat tangan bunga sekolah mengajak berdamai. Bunga sekolah itu melihatnya tampak tulus. Saya kira pihak lain memaafkan. Jadi berencana untuk tidak peduli terhadapnya. Tetapi tidak diduga, baru saja mengulurkan tangan, Li Xiang langsung memegang erat. Di tangannya ada lem super. Benar-benar hitam. Bunga sekolah itu terlihat takut. Bertanya, apa maksudmu? Li Xiang berkata bahwa kedua tangan itu akan bergabung jadi satu. Kamu akan menjadi kotor juga. Dia mendorong bunga sekolah jatuh ke tanah. Dia melamar. Semua orang menyukai Zheng Xing. Jadi kedua orang itu menjadi satu. Tempelkan wajahmu. Saya tidak akan membuat keributan lagi. Bunga sekolah itu sangat takut. Dengan cara ini, Li Xiang mengusir saingannya itu. Untungnya mereka lalu pergi ke rumah sakit dan menyelesaikannya. Hari ini Li Xiang mendapatkan surat dari dewa pria itu. Minta dia bertemu sendirian di ruang musik. Hal-hal yang menurut Anda tidak membuat orang lain tidak suka. Jadi mengambil inisiatif untuk mengakui semuanya. Dan mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cinta ke pria itu. Kalau menurutmu cintanya akan berakhir romantis seperti ini, itu merupakan kesalahan besar. Kamu tidak akan bisa memahami pemikiran dari gadis mesum ini. Aku ingin bunuh diri. Dia mengatakan setelah dia bunuh diri, dia tidak mau pria itu membencinya. Jadi dia memutuskan untuk membunuh pria itu juga. Dia mengambil vas bunga itu untuk membunuhnya. Lalu dia akan bunuh diri. Atmosfer yang sangat menakutkan.
Dia sangat takut sehingga dia mundur dengan cepat. Tetapi ada plot twist yang terjadi. Baiklah. Apa? Sebenarnya Zheng Xing juga menyukainya. Lixiang tercengang bingung. Tidak benar. Naskah ini tidak benar. Zheng Xing memiliki mentalitas yang sama dengan Lixiang. Khawatir dibenci setelah dia mengaku cinta. Tetapi sekarang dia tahu bahwa keduanya saling menyukai. Dia benar-benar membebaskan dirinya sendiri. Tapi Zheng Xing lebih mesum daripada Lixiang. Dia harus membiarkan orang lain melihat tubuh saya. Dengan begitu, dia perlahan melepas bajunya. Dia juga mengatakan bahwa dia memikirkan Lixiang setiap malam. Tangan kanannya hampir mempraktekkan gaya unicorn. Setelah selesai berbicara, dia langsung menerkam Lixiang. Sekarang Zheng Xing sama sekali tidak seperti dewa pria yang dia tahu. Sejak Zheng Xing berkata kalau dia menyukai dirinya sendiri, perasaan Lixiang langsung benar-benar hilang. Yang tidak terjangkau selalu lebih indah. Selalu ada rasa takut tidak dicintai. Sebaliknya, sesuatu yang mudah didapat, tidak dihargai. Bertahun-tahun kemudian, Lixiang memiliki pacar baru, tapi karakternya tidak berubah sama sekali. Faktanya, aku memiliki seseorang baru yang aku sukai. Oh, orang yang aku kejar sekarang. Siapa? Aku menyuruhnya untuk datang. Setiap dia mengejar seorang pria, dia merasa bosan. Jadi cintanya tidak pernah terpenuhi. Ini adalah akhir dari video. Ini adalah film komedi Jepang, Reika no Shinjitsu. Teman-teman yang suka bisa menonton film aslinya. Saya ingin bertanya ke kalian semua. Apakah kalian ingin memiliki perempuan seperti Lixiang? Tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berdiskusi dengan kalian. Ingat untuk like dan subscribe setelah menonton. Saya Da Wei, sampai jumpa di lain waktu.